Heavy Traveler, selamat datang ya di Traveris, tempatnya review jujur, no sensor. Heavy Traveler, mudah-mudahan kamu sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bawa kamu untuk lebih tahu dalam apa itu wahana yang ada di dalam dusun bambu. Karena ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi wahananya itu memang ada banyak sekali yang diperbarui. Nah, mudah-mudahan melalui video ini kamu bisa tahu ya apa saja wahana yang terbaru yang ada di dalam dusun bambu ini. Nah, tadi sudah dimulai dari pintu masuk ya. Ini harga tiket masuknya. Nah, kamu bisa langsung parkir kendaraan di tempat yang sudah diberikan. Nah, ketika kamu nanti pergi masuk ke dalam, kamu akan melewati jalan yang berbambu seperti ini. Jadi indah banget deh. Nah, selanjutnya kamu akan melihat ya gimana semua wahana yang ada di dalam dusun bambu ini akan dijelaskan. Sudah di shoot sangat bagus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu yang pengen pergi ke sini. Oke? Nah, setelah makan, ayo ini mapnya, kita mau melakukan aktivitas yang ada di dalam dusun bambu. Ini wahananya cukup banyak ya secara activity ya. Ada Wishlight. Tapi kamu kalau staycation di villa, kamu bisa dapetin free ya. Untuk Wishlight sama naik sampan tuh, itu free. Tapi untuk go-kart sama water coaster itu bayar ya. Oke, setelah ini kita akan explore ya satu-satu semua activity itu ya. Nah, pertama kita mau naik buggy car nih, karena di sini khusus untuk yang menginap ya di villa itu bisa dapetin fasilitas buggy car itu secara gratis dan juga sepuasnya ya. Nah, kamu bisa jalan-jalan keliling satu dusun bambu nih ya, dan itu disediakan buggy car khusus untuk kamu yang menginap. Nah, ini tempatnya bumper boat ya tadi ya. Kamu bisa berhenti juga di situ. Nanti kamu pulangnya juga bisa jalan kaki. Tapi lumayan jauh juga sih ya, karena ini gede banget sih. Sambil tempatnya itu juga naik gitu ke atas ya. Jadi lumayan pegel juga ya kalau jalan kaki sih memang. Tapi nikmati aja lah, karena ini kan wahananya cukup besar ya. Nah, ini kebetulan aja kita naik buggy car, jadi nyaman juga sih. Kita mau jalan-jalan di sore hari, sunset itu oke juga seperti ini. Nah, gimana? Seru ya kalau kita naik buggy car sama anak-anak ya. Sambil kalau kamu mau stop juga bisa. Tapi kita mau keliling aja nih naik buggy car sepuasnya soalnya. Nah, sekarang kita pergi ke tempatnya restoran Purbasari yang ada danau di tengah-tengahnya nih, seperti ini. Oh, keren ya. Jadi ini memang salah satu daya tarik yang ada di dusun bambu ya. Dan ini bukanya dari jam 10 sampai pukul 8 malam. Nah, khusus untuk sampannya itu hanya buka sampai pukul 5 sore. Nah, kamu lihat itu ada ikan-ikannya juga ya. Jadi keren sih memang secara danau yang ada di sini ya. Jadi kalau kamu ke sini wajib sih untuk naik sampan seperti yang nanti saya akan ceritain ke kamu setelah ini. Happy Traveler, ini namanya Danau Purbasari. Karena Danau Purbasari ini dikelilingi oleh restoran-restoran saung-saung yang ada di Purbasari juga. Tuh lihat ya. Jadi kalau kamu makan di sini, itu kamu bisa lihat ada pemandangan danau secara langsung di sini. Oke. Nah, kita lagi sunset tapi sambil melihat yang ada di Danau Purbasari ini. Sambil kasih makan ikan seperti yang dipegang. Tuh, ya kan? Happy Traveler. Mari kita sekarang mendayung di atas sampan. Ciri khas dari dusun bambu. Nah, jadi mumpung ini sunset, kita bisa langsung keliling. Kita sambil menikmati danau yang tidak terlalu besar, tetapi di sini seru sekali. Karena kita bisa menikmati dinginnya udara. Gimana Kevin? Suka naik kapal? Ya ampun Kevin. Tuh, Kevinnya naik kapal. Kasih makan ikan. Tuh, kasih makan ikan katanya Kevin. Kita sampai, Pak. Oke, kita ke kambing-kambing yuk. Kambing. Tuh kambing depan tuh. Oke. Oh, ke kambing itu. Wah. Aduh, maaf. Jadi gimana? Kamu bisa ngerasain nggak serunya naik sampan ya seperti itu ya? Pokoknya nggak nyesel deh kalau kamu naik sampan ke situ. Wah, sama anak-anak tuh seru banget sih. Memang harganya nggak terlalu mahal, tapi sebentarnya itu loh ya, bikin kita harus nambah lagi biaya gitu untuk nambah 15 menit lagi. Oke,
sekarang kita mau menuju ke wahana lain yang juga nggak kalah serunya ini ya, karena di sini memang gede banget ya secara lahan ya. Jadi kita mau coba dulu nih ya area playground yang ada Wishlet-nya. Nah, penampakannya itu seperti ini. Wah, ini anak-anak sudah langsung nyobain ya. Tuh ya, memang nggak terlalu kenceng ya. Tuh ya. Jadi mungkin kurang licin kali ya. Saya sih ngerasanya kayak kurang kenceng aja gitu. Nah, jadi bisa sampai kalau kamu beratnya itu mungkin terlalu ringan kali ya. Makanya jadinya lambat gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa sama anak-anak itu juga akan lebih berat, akan lebih kenceng gitu ya. Nah, nggak terlalu panjang sih menurut saya Wishlet-nya. Tapi ya cukup oke lah untuk membuat kamu happy di sini ya. Nah, ini kalau penampakan dari atas itu ternyata ada juga playground di sisi yang lain. Itu ada kayak kamu main di apa tuh ya, kayak yang hijau-hijau itu rumah-rumahan gitu ya. Nah, seperti ini. Ada kipas anginnya juga ya biar nggak kepanasan ya para pengunjungnya ya. Nah, untuk masuk ke sini kamu bisa menggunakan tiket khusus ya. Dan tadi sudah disebutkan harganya. Nah, permainannya kurang lebih seperti ini. Ada bola-bola ya. 75.000 per orang, tapi ya menurut saya sih kamu bisa seharian sih di sini. Nah, ini dia. Kamu bisa duduk-duduk juga di sana. Gimana? Kamu ngerasanya kayak di mana ini? Tapi lumayan lah ya untuk wahana yang diisi dengan permainan seperti ini membuat kita nggak bosen ya. Sekarang kita explore ya bagian atas ya. Karena kabarnya di situ ada water coaster nih, tapi tempatnya cukup tinggi, jadi cukup capek juga kalau kamu menuju ke sana menggunakan kaki ya. Karena ini jalannya menanjak tuh kalau kamu lihat ke sana ya. Nah, ini menggunakan drone untuk menuju ke atas itu kamu lihat tinggi juga gitu ya. Nah, inilah tempatnya dari water coaster ya. Kita lihat dulu secara treknya itu sepanjang apa. Dan ini memang permainan yang baru selesai dibangun sih ya. Jadi memang secara trek itu berkelok-kelok. Nah, juga langsung menuju ke area playground untuk ujungnya. Nah, kamu lihat ya. Jadi memang berkelok-kelok, memang bikin adrenalinnya itu ya di sana itu pada saat beloknya itu ya. Nah, tuh lihat ya. Kamu bisa lihat ternyata ujungnya itu ada di sebelah playground yang tadi kamu lihat. Jadi cukup panjang sih secara water coaster ini punya trek, sehingga ya kalau kamu bayar di sini ya oke, kamu coba aja ya. Finishnya ada di sana itu. Nah, untuk pergi ke water coaster kamu bisa menggunakan buggy car, jadi nggak perlu capek-capek sambil kamu menikmati dusun bambu kan ya. Jadi seru kan, sama anak-anak pakai buggy car kamu pergi ke sini. Dan tenang aja, buggy car itu selalu banyak tersedia kok. Tapi ya gitu, kadangkala ngantri ya buggy car itu ya. Nah, ini water coasternya, tarif naiknya lumayan juga ya. Nah, ini bannya kamu juga sudah bayar, termasuk sudah ada plastiknya tuh. Nah, ini antriannya luar biasa kalau weekend antriannya. Nah, ini loketnya untuk kamu bisa beli. Nah, ayo kita cobain ya water coaster itu seperti apa ya. Nah, ini dia. Nah, jadi langsung dikeluarin airnya gitu ya. Nah, ini penampakannya ya. Bisa ternyata bertiga juga loh ya kayak gitu ya. Tuh ya. Jadi keren sih. Jadi lebih keras aja gitu kalau kamu bisa gabung 3 pelampung sekaligus, itu bisa kenceng juga gitu. Nah, seperti ini ya experience-nya water coaster ya. Wah, jadi ya lumayan lah ya untuk bikin kamu happy. Cuman menurut saya sih kemahalan ya, karena pada kenyataannya memang ini masih cukup lambat. Kayaknya sih kurang air ya. Itu. Nah, seperti ini ya penampakannya ya pada saat kamu ada di ujung ya. Gimana?
Seru nggak menurut kamu water coaster? Ya kamu cobain sendiri aja ke sini ya. Tapi kurang lebih experience-nya seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita coba juga, bumper boat. Ini untuk anak-anak ya. Ada banyak bumper boat di sini. Itu tarifnya 25.000 untuk 15 menit. Nah, kamu bisa pilih warna apa yang cocok buat kamu. Dan seperti ini penampakannya. Memang pakai mesin ya. Jadi ya kayak bongkar aja gitu, cuman ada di atas air gitu ya. Nah, sekarang kita coba explore area go-kart nih. Go-kart itu ternyata ada di dekat Galeri Flora. Nah, treknya ya sebenarnya nggak terlalu panjang sih treknya ya. Ini kayaknya sih taman tapi dibuat area go-kart gitu ya. Jadinya nggak terlalu panjang secara area go-kart. Nah, kamu juga bisa langsung menuju ke area go-kart itu dari pintu masuk utama ya. Nah, dari area utama ini ya, di alun-alun ini ya, itu yang biasanya tempat nongkrongnya dari semua bagicar, itu biasanya di sini. Jadi gitu ya, penampakan dan juga suara dari sinden gitu ya, yang lagi nyanyi. Sambil kita menuju ke area go-kart, kamu bisa menemukan pertunjukan-pertunjukan desa seperti itu. Kangen sih ya, bagus banget ya. Ada bonekanya dan juga ada sindennya, itu keren. Oke, ini tiket go-kartnya itu 100.000 untuk yang mau gabung ya, itu selama 10 menit ya. Atau 70.000 kalau misalkan sendirian. Di sini kamu juga bisa sewa e-scooter yang seperti yang kamu lihat itu. Nah, ini area loket dari go-kartnya. Ini peraturan untuk naik go-kartnya seperti apa. Sekarang kita jalan menuju ke Little Zoo ya. Karena di sini ternyata ada beberapa feeding animal. Nah, ini tempat untuk foto. Kamu bisa pergi ke sini untuk bisa foto, dan juga ada beberapa burung tuh yang sudah standby itu ya. Jadi ini ada di taman juga ya. Jadi kamu nggak akan kepanasan sih karena memang banyak pohon-pohonnya. Nah, ini tempatnya untuk rabbit. Kamu bisa feeding, ini kayak marmut gitu ya. Nah, kamu bisa beli pakannya 20.000 ya. Jadi kamu bisa menggunakan pakan itu untuk feeding rabbit seperti ini. Ataupun nanti kamu bisa menemukan ada domba ya. Tapi rabbitnya cukup besar-besar loh di sini. Ini makmur ya rabbitnya. Loh, kamu lihat seperti ini ya. Ini rabbitnya cukup besar loh. Dan juga makan terus gitu. Jadi nggak pernah kenyang gitu ya. Nah, ini rumah-rumahnya rabbit ya kalau kamu lihat dari sisi atas. Nah, ke ujung dikit itu ada domba. Menggunakan pakan yang tadi kamu beli 20.000, itu kamu bisa berikan juga ke domba seperti ini. Ini dia domba-dombanya. Pasti lapar deh. Kalau kamu bawa makanan ke sini pasti diserbu sama mereka ya. Jadi kamu juga bisa kasih makan domba, dan juga kamu bisa nangkep ikan nih di sini sekarang. Lihat ini ya. Memang kreatif ya membuat acara-acara seperti ini gitu. Ikannya sih kecil-kecil tapi dimasukin ke dalam wadah gitu ya. Nah, ini tempat loketnya. Kamu bisa langsung pergi ke sana untuk beli semua makanannya, oke? Gimana? Ini Little Zoo-nya seperti ini penampakannya. Oke, sekarang kita review tempat kulinernya yang ada di dalam Dusun Bambu. Seperti apa? Supaya pada saat kamu sudah lapar, kamu bisa pergi ke area-area ini nih. Ada restoran Purbasari, ada Lembur Urang, ada Lutung Kasarung, ada juga ya food courtnya juga. Nanti kamu cek ya setelah ini ya. Nah, kita pergi dulu ke restoran Lembur Urang.
Ini tempatnya rada di atas. Jadi kamu kalau kesini kamu bisa naik bagicar ya. Tapi pemandangannya bagus. Yuk, tapi jangan takut tangga ya, karena di situ juga ada jalur khususnya untuk kursi roda. Jadi jangan khawatir. Jadi rasanya tuh damai banget ya, dengerin lagu-lagu pedesaan seperti yang tadi dinyanyikan oleh bapak-bapak tadi ya, menggunakan suling. Itu keren banget lah pokoknya. Saya suka banget dengerin damai gitu loh ya. Nah, oke, sekarang kita jalanin ya menuju ke area restoran Lembur Urang ini. Ada beberapa kios yang memang nggak tahu kenapa kok ada banyak yang tutup ya, kecuali yang ada es krim lilin ini ya. Oke. Sekarang kita naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya ya. Nah, ini tempat untuk pembuatan minuman deh. Ramah semua ya, petugas-petugasnya itu kalau ketemu sama kita tuh selalu tersenyum gitu ya. Nah, lihat nih, kalau kamu lihat pemandangan di bawah ya, karena memang restoran Purbasari ini cukup tinggi juga. Tuh, ada kayak sungai-sungai kecilnya. Nah, ini ada tempat untuk bisa foto-foto kali ya di sini ya. Pemandangannya sih memang bagus ya. Kalau lihat bentuk-bentuk saungnya yang ada di restoran Lembur Urang ini bagus juga sih ya. Nah, pemandangannya seperti ini. Keren sih. Ini kalau mendung atau menjelang hujan ini udaranya dingin banget karena kebetulan aja ini siang. Nah, restoran Lembur Urang ini menjual juga makanan-makanan khas Jawa juga. Kamu bisa lihat menu makanan yang ada di sini, ada paket-paketnya juga. Nah, nanti kamu pesan, kamu bisa langsung makan di dalam saung-saung yang ada di sebelah kanan ini yang sudah ditunjukin. Seru lah ya, karena saung ini punya pemandangan yang unik gitu. Nih coba ya, kita lihat ya pemandangan dari saung itu seperti apa ya. Tuh, lihat tuh pemandangannya indah seperti ini. Seru nggak kalau kamu makan sambil punya pemandangan seperti ini? Tapi kalau saya sih lebih favorit restoran yang Danau Purbasari itu ya, karena itu kayak gimana gitu ya, ada air-airnya, itu keren banget sih memang. Yuk sekarang kita menuju ke tempat kuliner lainnya nih. Di sini sebelahnya playground itu ada kios makanan kecil. Jadi kalau kamu yang ada di area playground, kamu mau beli makanan, kamu juga bisa ke area di sini. Di sini ada tempat untuk membeli makanan juga. Nah, ada meja-mejanya, ya kecil sih meja-mejanya ya, seringkali penuh ditempatin orang. Tapi petugasnya sih menurut saya sih sangat sedikit ya yang memberesin makanan-makanan yang ada di sini gitu ya. Nah, ini makanannya yang kamu bisa beli sambil kamu cari tempat, nggak hanya di area sini ya, tapi juga di area taman di bawahnya ini juga ada. Nah, sekarang kita menuju ke food court yang lebih besar lagi nih. Ini ada di sebelahnya go-kart ya. Di area go-kart itu ada food court seperti ini. Nah, menurut saya sih ini lebih besar ya, karena makanannya juga atau tempat-tempat kiosnya juga lebih besar gitu ya. Lebih minimalis juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa menu makanan yang kamu bisa cek ya. Sehingga pada waktu kamu kesini, kamu bisa estimasi kira-kira mau pesan makan apa nih di sini. Kira-kira penampakan makanannya seperti apa ya? Seperti ini. Kios-kios makanannya, kamu bisa langsung antri, kamu bisa langsung beli di sini. Ada kopi juga. Ya, lengkap lah ya. Sambil kamu bisa duduk-duduk ada di depan kios ini. Jadi ada dimsum juga loh. Ya, ada Chinese food juga, banyak juga di sini dijual. Ada roti bakar juga. Nah, gimana? Ini tempatnya kopi juga ya. Cukup banyak kopi di sini. Nah, ini tempatnya jajanan-jajanan maupun makanan-makanan rakyat ya. Ada sate, ada bakso, ada kue cupit. Ada juga di sini. Lengkap ya. Nah, kebetulan saya belinya kue cupit nih. Enak banget kue cupitnya. Saya pikir biasa aja gitu ya, tapi setelah
Dicobain enak banget sih. Nagih, saya sampai beli lagi di sini. Nah, ini apa ini ya namanya ya? Saya lupa namanya. Nah, jadi ada banyak juga kios-kios di sebelahnya. Ada hotdog, kemudian ada rujak juga ada loh. Ada tahu gejrot juga tadi. Kemudian ada bakso, siomay, ada juga batagor. Nah, ini tempat kasirnya. Jadi kamu harus bayar dulu. Baru nanti langsung dikasih kertas struknya ke petugas, nanti langsung dibuatin makanan untuk kamu. Nah, ini tempat makannya ya. Kamu bisa makan di luar, kamu juga bisa makan di dalam seperti ini. Jadi tempatnya cukup banyak nih untuk bisa makan ya, sambil menikmati flora yang ada di dalam gedung galeri flora ini. Nah, ada banyak barang-barang seperti ini ya. Jadi sambil kamu melihat tadi ada food court makanan, di sini juga ternyata banyak sekali dijual tanaman-tanaman yang mungkin kamu cocok sama tanaman itu, kamu bisa bawa pulang nih. Jadi ini sekaligus ini pameran tanaman gitu ya. Memang Dusun Bambu itu kental banget ya sama tanaman-tanamannya ya. Nah, ini jajanan pasar. Jajanan pasar yang keren nih. Udah kangen nih lama nggak makanan ini, kamu bisa beli di sini. Nah, ini produk-produk makanan karya dari UKM. Wah, UKM kita harus terus berkembang ya. Jadi bisa langsung menghasilkan produksi makanan-makanan seperti ini. Waduh, bangga rasanya ya punya UKM yang bisa menghasilkan produk-produk makanan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diekspor juga ya, nggak hanya ada di sini. Nah, itu ada juga di sebelah kiri tempat makan juga tuh. Kamu bisa ngemil juga di sana, bisa juga sambil kerja karena disediakan colokan juga di sana. Nah, ini kerajinan tangan ala UKM Indonesia. Wah. Jadi kalau kamu mau beli kerajinan tangan ya, permainan-permainan rakyat, itu ada di sini tempatnya. Nah, ada kaos-kaos yang dibuat konsep secara ala-ala pedesaan gitu ya. Ada juga batik-batiknya, corak-coraknya, dan juga ya ada aksesoris-aksesoris untuk tas juga begitu loh ya, tapi ala-ala UKM gitu. Nah, ini dia makanan-makanannya juga. Wah, pokoknya lengkap deh di sini ya. Ada banyak sekali pernak-perniknya. Wah, pokoknya lengkap deh. Kemudian di sini juga disediakan pot tanaman nih. Tuh. Jadi kamu bisa beli untuk kamu menanam sesuatu di sana di rumah kamu. Nah, ini sisi lainnya juga, jual baju-baju, jual pot juga, jual mainan anak, jual kaos-kaos juga. Ya, seperti itulah ya penampakan yang ada di dalam galeri Flora ini ya. Gimana? Itulah penampakan dari galeri Floranas dari Dusun Bambu ini ya. Oke, setelah ini kita langsung ke tempat kuliner lainnya nih. Ada batagor sama siomay ternyata, sama ada es krim ternyata di bawah. Makanya kok rame ini, ternyata ada apa ya. Jadi kamu bisa sambil makan di depan galeri ini. Ternyata ada siomay, ada juga tahu gejrot ya, ada juga ya itulah yang kamu bisa lihat tuh di daftar menu ya. Jadi benar-benar kalau kamu mau ngemil atau mau nyenek ya kamu bisa kesini juga sih. Nah, ini nih ya, dapatnya seperti ini makanannya. Cuma saya nggak makan lagi sih karena udah kenyang ya. Dan itu kasirnya tuh yang kamu lihat. Cukup ngantri juga ya, memang kalau lagi lapar ya. Nah, ini namanya restoran Lutung Kasarong, hanya beroperasi di weekend aja, dari jam 10 sampai jam 5 aja. Jadi sekalian karena ini weekend, kita langsung menuju ke restoran Lutung Kasarong. Ini seperti apa ya bentuk. Oh, ini toiletnya ya. Unik ya, karena treknya itu ada di atas jembatan seperti ini gitu. Dan di ujung-ujung kiri kanan itu ada seperti kayak rumah pohon gitu ya. Tuh ya, kayak apa ya? Kayak kubah gitu ya. Tapi itu ada menu makanan tuh di sebelah kiri ya, kamu bisa lihat ya. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Restoran Lutung Kasarong itu tempatnya ada di sekitar jembatan yang ada di sini. Unik sih. Cuman saya ngerasa kalau kamu lihat ya,
masuk ke sini ya. Ini kalau saya tanya petugas nggak terlalu dingin juga di dalam. Jadi saya kurang suka sih untuk makan di sini ya. Karena saya memang orangnya kan suka cari dingin ya. Nah, jadi tempatnya tuh unik seperti ini. Jadi kamu bisa foto-foto juga ya. Ini tempatnya ada di Lutung Kasarong. Nah, turunnya ternyata menggunakan tangga seperti ini. Waduh, kalau kamu nggak bisa turun tangga, kamu bisa menggunakan jalan yang tadi ya. Karena tadi bisa menggunakan trek jalur kursi roda. Nah, selanjutnya karena kita sudah jalan-jalan ke sana kemari, saatnya kita mau balik lagi ke kamar ya. Untuk memberikan kesimpulan staycation yang ada di Dusun Bambu. Semoga review yang kita kasih ini ke kamu bisa bermanfaat, mulai dari kamar, villa, sampai ke tempat wahana, sampai ke tempat kuliner. Oke, happy traveler, semoga review ini bermanfaat buat kamu tentang Dusun Bambu. Dan kalau kamu bisa like, share, dan komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe, itu akan semakin bermanfaat buat kita semua di Travelers untuk bisa memberikan kamu update yang paling bagus, paling lengkap, supaya kamu nanti liburannya lebih happy, ya kan? Nah, gitu aja happy traveler. Semoga kamu selalu sehat, happy, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bye-bye. Happy traveler, jangan lupa ya nonton video lengkap terkait sama Dusun Bambu yang ada villa-villanya nih. Karena ini kita sudah menyediakan video mulai dari kamar yang kamu bisa lihat di list ini. Loh, ada villa resident, ada family resident, bahkan ada sampai glamping. Nah, kamu bisa lihat ya seperti apa penampakan lingkungan yang ada di dalam villa-villa ini. Nah, ini dalaman kamar dari kamar yang pertama, villa residence. Kalau kamu nonton video ini pasti kamu akan terkesima deh, karena ini benar-benar pedesaan yang sangat mewah banget secara villa ya, dan lucu banget gitu. Nah, ini villa yang kedua, family resident untuk 4 orang. Jadi kamu bisa melihat bagaimana gedenya ya, luasnya dari villa yang ini daripada villa yang lain. Nah, ini kamarnya ada 2, dan ini kita menuju ke villa yang ketiga, namanya Deluxe Resident. Ini untuk 2 orang juga. Nah, memang sama sih ya besarnya seperti yang Village Residence. Hanya saja di sini tidak ada sofa yang panjang ya. Nah, ini glamping. Glamping ini seru nih karena di sini akan ada api unggun juga. Jadi tempatnya cukup luas. Jadi kamu saksikan ya video tentang glamping ini. Nah, ini kamar mandinya, kamu bisa cek nanti secara detail di video yang sudah kita sediakan di sebelah kiri itu. Kamu bisa langsung untuk scan QR code-nya ya. Nah, ini api unggunnya, kondisi malam hari. Bahkan juga kita sudah bahas detail bagaimana kondisi dari breakfastnya, bagaimana rasa-rasa breakfastnya, itu sudah kita kasih semua lengkap buat kamu. Oke. Nah, bahkan sampai di saung-saungnya ini juga sangat-sangat seru ya. Kamu perlu tahu deh gimana rasanya yang ada di situ.